Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Yoga Bahir Ramsyah dengan nomor induk mahasiswa 2203111065 akan mempresentasikan hasil analisis contoh laporan penelitian tindakan kelas yang merupakan tugas dari penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan juga Ibu Lasena Sialagan MPD. Baik, untuk laporan penelitian tindakan kelas yang saya analisis berjudul penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran blended learning. Seperti yang bisa kita lihat, ini merupakan lembar pengesahan dari laporan tersebut yang mana tertulis identitas peneliti yakni Afia Lisana SPD dengan judul penelitian tindakan kelas yakni penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran blended learning yang berlokasi di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah. Kemudian, mengapa sih peneliti melakukan penelitian tindakan kelas tersebut? Seperti yang kita ketahui, di mana peneliti melakukan penelitian di tahun 2020 di masa COVID-19 dan beberapa sekolah sudah mengadakan metode blended learning atau pembelajaran secara terpadu begitu ya. Maksudnya offline dan online begitu. Nah, kemudian peneliti melihat bahwasanya kegiatan pembelajaran daring itu dilaksanakan bukan tanpa kendala begitu. Tentu saja ada banyak kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring. Salah satu di antaranya tingkat kejujuran peserta didik dalam penilaian pengetahuan yang sangat rendah. Nah, hal ini terlihat ketika melakukan penilaian pengetahuan ditemukan nilai yang tidak wajar, yaitu hampir semua nilai peserta didik sama begitu. Padahal pada setiap kesempatan guru selalu mengingatkan untuk mengerjakan semua tugas dengan jujur dan adil. Tetapi tampaknya sejak pembelajaran daring peserta didik lebih bersikap malah tinggal mencontoh pekerjaan temannya begitu. Kemudian dari latar belakang tersebut peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang mana ada beberapa masalah seperti tenaga pendidik yang masih awam atau masih samar dengan media-media pembelajaran daring, dengan metode pembelajaran daring. Begitu juga seperti yang disebutkan tadi, adanya ketidakjujuran atau kecurangan dari para peserta didik. Nah, melihat fenomena keaktifan belajar peserta didik yang rendah tersebut, maka dengan latar belakang masalah tersebut dan juga beberapa identifikasi masalah yang diidentifikasi oleh peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran blended learning. Maka dari itu, mengapa peneliti melakukan penelitian tindakan kelas tersebut? Baik, kemudian dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah, yakni apakah penerapan model pembelajaran problem based learning dalam jaringan mampu mengupayakan peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA khususnya pada materi gelombang mekanik di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kemudian dari penelitian tersebut peneliti mengkaji beberapa teori sebagai landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, untuk kajian teori yang diambil atau dikutip oleh peneliti, menurut saya peneliti menggunakan beberapa teori yang cukup efektif digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan penelitian tersebut begitu. Dan juga beberapa teori yang digunakan itu cukup relevan, walaupun ada beberapa teori yang digunakan itu dikutip dari teori-teori yang sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, baik itu
2011, 2009, 2004 dan di tahun-tahun yang 10 tahun yang lalu begitu, bahkan lebih begitu. Namun dari hal tersebut dapat kita kutip juga ada beberapa teori yang digunakan yang cukup relevan, yakni tentang synchronous e-learning, yaitu ada dua teori yang digunakan untuk menguatkan landasan teori tersebut, yakni mengutip dari pendapat Suranto tahun 2009 dan juga pendapat Mary tahun 2009 yang menegaskan bahwasanya salah satu potensi masalah yang dapat muncul di lingkungan synchronous learning adalah instruktur merasa harus memberikan instruksi secara verbal setiap saat pada keseluruhan proses pembelajaran. Nah, walaupun yang digunakan tahun 2009, namun menurut saya peneliti menjelaskan bahwasanya synchronous learning ini tuh berasal dari kajian teori, yakni pembelajaran daring. Nah, kemudian synchronous learning ini dijelaskan lagi dengan landasan teori yang cukup bervariasi, yang cukup variatif sehingga dapat menguatkan teori tersebut atau kajian pada teori tersebut. Nah, kemudian ada satu teori yang cukup relevan yang mana penelitian dilakukan di tahun itu dan juga teori yang dikutip juga berasal dari tahun tersebut, yakni pendapat oleh Sadikin dan kawan-kawan yang menambahkan bahwa pembelajaran daring efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, menurut saya peneliti cukup cermat dalam memilih landasan-landasan teori yang ada. Peneliti menggunakan teori-teori yang sudah dikaji 10 tahun silam, namun peneliti juga menguatkan beberapa pendapat dari ahli di tahun yang cukup relevan, begitu. Kemudian saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data, begitu. Seperti yang bisa kita lihat, berikut adalah contoh dari teknik pengumpulan data, yakni teknik tersebut meliputi tentang rentang nilai hasil belajar yang bisa kita lihat di tabel tersebut. Ada nilai, kualifikasi, keterangan. Nah, di nomor 1 nilai lebih besar 91 sangat baik, keterangannya tuntas, dan begitu juga seterusnya bisa kita lihat. Baik, sumber didapat dari kurikulum SMA Islam Terpadu Nur Hidayah tersebut. Nah, untuk instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti sendiri adalah peneliti menggunakan beberapa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu tes objektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan setiap akhir siklus. Nah, hal-hal lain yang tidak dapat direkam melalui alat pengumpulan data yang disediakan dicatat dengan menggunakan catatan harian. Adapun kisi-kisi dan instrumennya itu bisa kita lihat di lampiran pada laporan penelitian tindakan kelas ini. Nah, kemudian pada laporan penelitian tindakan kelas ini, peneliti juga melampirkan buku yang dikaji di penelitian tindakan kelas ini, begitu. Buku tentang mekanika itu tadi. Nah, kemudian setelah kita kaji tadi tentang teknik pengumpulan data, kemudian juga instrumen penelitian, maka dirumuskan pula teknik analisis data untuk menganalisa hasil penelitian tindakan kelas yang mana berdasarkan data-data yang ada, begitu. Kemudian teknik analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini yakni teknik analisis hasil belajar, begitu. Nah, hasil belajar siswa dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, bisa kita saksikan. Nah, untuk rumusnya yaitu jumlah siswa tuntas dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%, begitu. Nah, untuk kriterianya sendiri, suatu kelas dianggap tuntas bila mencapai kakak lebih besar dari 75, begitu, di atas 75. Untuk rata-rata nilai hasil belajar atau nilai rata kelas diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut, begitu.
yakni rata-rata hasil belajar fisika peserta didik sama dengan jumlah seluruh nilai hasil belajar fisika peserta didik dibagi banyaknya siswa. Nah, ini bisa kita lihat pengaplikasian dari teknik pengumpulan data begitu, yang mana di sini jumlah siswa yang tuntas itu ada 20, kemudian jumlah siswa yang tidak tuntas ada 12, kemudian jumlah nilai siswa ada 2440 keseluruhan, kemudian rata hasil belajar siswa adalah 76,25, dan ketuntasan klasikal mencapai di angka 62,5%. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya nilai dari peserta didik itu belum tuntas begitu. Kemudian dilakukan pula lah penelitian pada siklus kedua, yakni bisa kita lihat jumlah siswa yang tuntas itu ada 26, jumlah siswa yang tidak tuntas ada 6, jumlah nilai siswa ada 2670, rata hasil belajar siswa ada 83,5, kemudian ketuntasan klaksikal ada di angka 81%. Maka dari itu di penelitian siklus kedua ini pembelajaran yang dilakukan sudah cukup efisien dan juga sudah mencapai kualifikasi begitu. Nah, dikarenakan penelitian yang dilakukan sudah mencapai kualifikasi, maka dari itu siklus ketiga tidak dilaksanakan lagi begitu. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, yang mana telah dilakukan siklus pertama dan siklus kedua, dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran daring bisa sukses tergantung bagaimana metode yang dilakukan. Nah, dapat kita lihat bahwasanya metode yang diterapkan oleh guru, yakni model pembelajaran problem based learning cukup efisien dan efektif diterapkan di kelas, terkhususnya dalam pembelajaran daring pada SMA Islam Terpadu Nur Hidayah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Saya Yoga Behramsyah. Terima kasih.